teman-teman, saya masih tetap masih sekarang ini masih berada di Solo dan sarapan bersama Presiden Asosiasi Endokrinologi Indonesia, Profesor Dr. Ketut Swastika, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Prof, eh, sekali lagi bahwa diabetes ini masih menjadi permasalahan baik dari sektor tenaga kesehatan itu sendiri maupun bagi masyarakat awam. Begini, Prof. Sebenarnya bagaimana sih cara mencegah? Jangan sampai penyakit diabetes ini makin lama makin meningkat. Dan kalau sudah kena diabetes, apa yang mesti kita lakukan, Prof? Mohon perkenan tipsnya, Prof. Seperti apa, Prof? Baik, saya kira Dokter Libri, selamat pagi. Pagi. Ya, saya senang sekali lagi bertemu sama Dokter Libri. Kita berbincang-bincang tentang satu penyakit yang banyak sekali di masyarakat kita sekarang ya. Dan tidak saja menimbulkan kesakitan, kematian, dan juga pembiayaan yang tinggi. Jadi betul-betul menjadi perhatian kita semua, baik tenaga kesehatan maupun masyarakat. Jadi saya kira setuju sekali bahwa pengetahuan tentang pencegahan diabetes itu sangat penting untuk disebarluaskan, terutama tentu bagi masyarakat pertama dulu ya. Jadi sebenarnya relatif sederhana, tetapi mungkin perlu usaha, jadi tidak gampang. Karena apa dasar utama terjadinya diabetes umumnya diawali dengan perilaku. Ya, perilaku yang menyebabkan kegemukan biasanya. Pada umumnya ya katakan, tentu di samping ada faktor genetik yang tidak bisa diapa-apakan. Nah, faktor lingkungan ini, gemuk ini biasanya sumbernya sederhananya ada dua. Sederhananya saya katakan, karena ya memang lagi kalau kita bicara faktor genetik agak sulit, tetapi faktor lingkungan yang sederhana adalah yang pertama adalah pola makan. Iya, pola makan. Kemudian yang kedua adalah pola gerak badan. Nah, itu yang paling penting. Nah, sekarang konsepnya kalau kita pola makan, jadi pola makan yang kita sering sebut dengan makanan sehat. Jadi komposisinya harus bagus antara karbohidratnya, nasinya, ya atau dan lain-lain sumber karbohidrat. Kemudian juga dari aspek lauk pauknya, protein, lemak itu juga ada. Semua ada batasnya, dibatasi oleh tubuh kita. Jadi masing-masing. Artinya bahwa kebutuhan tubuh kita lah yang menentukan jumlah asupan makanan yang jangan terlalu banyak ya. Nah itu. Yang kedua adalah juga perilaku yang baik tentang aktivitas fisik ya, kalau bisa berolahraga, kalau bisa tiap hari ya paling tidak 30 menit, saya kira itu sudah sangat bagus untuk membantu pencegahan. Olahraga sangat tergantung daripada fisik dan kapasitas dari orang tersebut ya, orang per orang. Kalau memang bisa olahraga yang kompetitif, yang si muda ya silakan. Kalau yang sudah usianya lebih lanjut, olahraga yang sifatnya aerobik, ya jalan, misalnya jogging, itu juga saya kira sudah sangat memenuhi. Tentu ada perilaku-perilaku yang lain yang juga penting sekali untuk dilakukan atau dicegah, misalnya kebiasaan merokok. Nah, ini kebiasaan merokok jelek sekali, dia bisa memicu diabetes, dia juga bisa memicu komplikasi diabetes. Kenapa ya, Prof? Apakah itu mengandung apa namanya? Iya, kalori atau bukan. Jadi kalau bahasa kedokterannya dia bisa memicu radang. Ya, dia bisa memicu nanti namanya stres oksidatif. Jadi itu yang biasanya menyebabkan bagi mereka-mereka yang sudah gemuk, obes, biasanya merokok bisa memicu percepatan terjadinya diabetes. Iya. Nah, tentu hal-hal tersebut semuanya juga harus. Nah,
ini juga penting sekali, saya lupa, sedentary life istilahnya sekarang ya. Ya hidup malas ya. Ya semana-mana naik mobil, mana-mana naik sepeda motor paling tidak. Nah ini mungkin kalau ada kesempatan jalan dari suatu tempat ke sekolah, ke pasar misalnya dalam kehidupan sehari-hari, saya kira itu bisa dilakukan. Jadi sekian ribu langkah itu memang Iya, kadang-kadang seperti dianjurkan kan kalau kita menggunakan jam sekarang murah itu bisa mengukur step. Saya kira 10.000 langkah misalnya ya. Jadi saya kira itu semuanya pola hidup sehat itu bisa mencegah kegemukan dan sekaligus juga mencegah diabetes. Terima kasih Prof. Saya kira itu yang dapat kita ambil, bahwa jangan lupa kita berdiet yang baik, beraktivitas yang sesuai. Saya kira begitu ya Prof. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan ini bermanfaat.